Yang kedua, mahasiswa. Data jumlah mahasiswa baru, reguler dan transfer, dan jumlah mahasiswa aktif di prodi dalam 3 tahun terakhir. Nah, ini. Mohon dipastikan apakah di PD Dikti Bapak Ibu masing-masing perguruan tinggi masing-masing itu ada data secara lengkap, data mahasiswa dalam 3 tahun terakhir, TS sampai TS-2, semester gasal, semester genap, lengkap ya. TS gasal berapa, TS genap berapa, TS-1 gasal genap, TS-2 gasal genap. Reguler transfer. Jumlah mahasiswa aktif. Jadi semua mahasiswa aktif di prodi itu. Jumlah lulusan. Awas ini, angkanya harus konsisten ini. Karena nanti ketika di cross check dengan data di belakang harus sama. Kalau tidak konsisten tentu akan berbahaya. TS ukuran TS itu, ini banyak yang masih bias. TS itu adalah tahun akademik penuh terakhir pada saat pemantauan. Coba kita lihat, seperti sekarang ini, posisi di bulan Juni. Bulan Juni belum berakhir, berarti TS-nya kapan kalau seperti sekarang ini? Saya ingin tahu respon dari ayo Mas Idrus yang sudah lolos tadi itu. 19-20. 19-20 harus konsisten. TS-nya berarti 19-20 gasal genap. TS-1-nya harus 18-19. TS-2 berarti harus 17-18. Nah, sekarang tidak bisa dihitung. Yang sekarang karena belum selesai, belum sah untuk dianggap sebagai tahun akademik penuh. Belum sah. Baik, kita teruskan. Data jumlah mahasiswa asing aktif di prodi dalam 3 tahun terakhir. Sama ini, sama. TS-1, TS-2. Bedanya hanya ada yang full time dan ada yang part time. Kalau tidak ada ya ditulis kosong. Jangan dibiarkan kosong tapi dengan angka kosong. Baik, kita teruskan. Dosen. Data dosen tetap perguruan tinggi. Maaf Bapak Ibu ya, ini bahasanya dosen tetap. Nanti ada istilah dosen tetap, ada dosen tidak tetap, ada dosen tetap program studi. Nah, ini tetap perguruan tinggi, bukan dosen tetap prodi. Harus kita cermati ini. Data dosen tetap perguruan tinggi yang ditugaskan untuk mengampu mata kuliah di program studi pada saat TS. Data dosen diambil dari basis data transaksi akademik yang terdapat di pangkalan data atau PD Dikti. Ada istilah transaksi akademik. Perlu saya jelaskan. Transaksi akademik artinya data DTPT, dosen tetap perguruan tinggi itu, yang memang ada aktivitas akademik. Ada tugas membimbing mata kuliah, ada tugas membimbing skripsi misalnya, atau ada surat tugas bimbing PPL misalnya, bimbing KKN misalnya, atau surat tugas misalnya untuk wali studi. Itu semua namanya transaksi akademik. Jangan menuliskan data dosen tetap perguruan tinggi yang tidak ada transaksi akademiknya. Nah, itu dianggap mulgho, nothing, ya, nothing. Karena berarti bukan dosen tetap perguruan tinggi yang ditugaskan. Karena permintaannya data dosen tetap perguruan tinggi yang ditugaskan untuk mengampu mata kuliah di program studi pada saat TS. Itu bahasa ini harus kita pegangi. Bukan saja DTPS, lain lagi loh ya. Jadi kalau difahami DTPS ya hanya sedikit. Misalnya untuk prodi sastra Indonesia. Nah,
Maka hanya kalau dianggap DTPS hanya dosen tetap perguruan tinggi yang mengampu mata kuliah yang keahliannya sama dengan kompetensi prodi. Ya kalau itu sedikit. Dosen yang mengampu mata kuliah tentang bahasa Indonesia, sastra Indonesia, kemudian problematika sastra Indonesia misalnya, hanya itu. Nah, ini bukan itu yang diminta. DTPT, jadi umum. Semua dosen misalnya mengampu mata kuliah Pancasila, dosen Pancasila, dosen kewiraan atau PKN, Pancasila dan kewarganegaraan misalnya. Dosen statistik, padahal prodinya sastra Indonesia. Lalu ada dosen statistik masuk di sini. Itu pengertian DTPT. Berikutnya yang kedua adalah data dosen tidak tetap yang ditugaskan untuk mengampu mata kuliah di prodi pada saat TS. Data dosen tidak tetap diambil dari basis data transaksi akademik yang terdapat di pangkalan data pendidikan tinggi PDDikti. Ya, jadi kalau DTPS tidak ada di DT perguruan tinggi, di pangkalan data PDDikti, ya jangan dimasukkan. Jadi tolong yang dosen tidak tetap itu diambil dari dosen yang memang namanya dosen tidak tetap yang namanya ada di PDDikti. Nanti keperluannya akan dilihat berapa jumlah dosen tidak tetap. Apakah dosen tidak tetap itu mencapai melebihi 40% atau tidak? Kalau di sebuah prodi dosen tidak tetapnya melebihi 40%, ya jelas tidak terpenuhi. Ini masih pemantauan tahap 1 loh ya tadi ya. Pemantauan tahap 1 sudah tidak terpenuhi karena maksimal itu kurang dari sama dengan 40%. Itu masih terpenuhi. Saya teruskan. Oh ya, mohon maaf, mumpung ingat. Saya dengar banyak kasus di PDDikti itu banyak mata kuliah yang tidak ada dosennya. Nah, mohon maaf ini. Kalau di perguruan tinggi Bapak Ibu ada mata kuliah yang tidak ada dosennya, di PDDikti itu tidak ada dosennya, maka harus waspada mulai sekarang. Semua harus muncul dosennya. Nah, kalau ditelusuri, begitu itu biasanya karena dosen yang ngajar, dosen tidak tetap. Nah, gitu ya, dosen tidak tetap. Nah, karambolnya, efek dominonya akhirnya nama dosen tidak dilaporkan di PDDikti. Resiko berikutnya, mata kuliah itu tidak ada nama dosennya. Nah, ini juga sangat membahayakan. Karena akhirnya yang menjadi masalah adalah PDDikti kita tidak valid. Seperti tidak diupdate. Kan tidak mungkin ada mata kuliah tidak ada dosennya, dan nanti di akhir ada nilainya, karena nilai juga masuk ke laporan PDDikti sekarang ini. Nama mahasiswa, mata kuliah, kurikulum itu, perolehan capaian SKS, nama dosennya, nilai mata kuliah, itu kan harus diupload di PDDikti. Maka akan aneh kalau ada sebuah mata kuliah ditempuh mahasiswa, ada nilainya, tapi tidak ada dosennya. Ini menjadi perhatian kita sekalian. Berikutnya, item keempat, capaian pembelajaran. Data indeks prestasi kumulatif IPK lulusan program studi dalam 3 tahun terakhir. Kumulatif ya, kumulatif dalam 3 tahun terakhir. Nomor 1. TS-2, nah ini 3 tahun terakhir ini, bukannya TS-2, TS-1, dan TS. TS-2 jumlah lulusannya berapa? IP kumulatifnya minimal berapa? Maksimal berapa? Rata-rata berapa?
Begitu juga dalam TS-2, -1 dan TS. Baik, biasa itu. Nah, ini mulai agak jelimet ini. Di kohort efektivitas dan produktivitas pendidikan. Dengan data kohort ini, ya, data kohort ini nanti tujuan Ban PT itu ingin mengetahui konsistensi angka. Nah, angkanya konsisten enggak ini? Jumlah mahasiswa pada TS-6 ini dihitung saat TS-6. Jumlah mahasiswa diterima pada TS-6 6 tahun yang lalu sampai TS-3. Ya. Mengapa hanya sampai TS-3? TS-3 asumsinya sekarang sudah lulus. Nah, lulus. Kalau TS-2 asumsinya belum lulus. Karena ini untuk mengetahui lulusan tujuannya. Untuk memotret lulusan maka harus dilihat dari yang terjauh. Terjauh. Ya. Ini harus benar-benar valid. Mahasiswa diterima berapa? Lulusan program sarjana yang lulus pada TS. Lulus pada TS. Lulus pada TS-1, lulus TS-2, lulus pada TS-3. Nah, kalau yang lulus TS-3 kemudian diterima pada TS-6, berarti dia tepat banget. Ya, kalau saya taruh misalnya TS-6 100 mahasiswa misalnya. Lalu lulus pada TS-3 berarti mahasiswa itu tepat waktu. 100 orang itu tepat waktu. Karena 4 tahun. 8 semester. Nah, itu ya. Asumsinya ini begitu. Sampai akhir, sampai TS, itu nanti diisi semua datanya. Nah, jumlah lulusan sampai dengan akhir TS. Akhir TS, kalau tadi kita asumsikan sekarang berarti akhir TS itu ya 2019-2020. Jangan memasukkan yang 2020-2021 kalau membuatnya sekarang. Karena sekarang belum berakhir. Baru dilihat dari sini akan kelihatan rata-rata masa studinya berapa tahun atau berapa semester. Ya, ini tujuan dari kohort itu adalah untuk memantau pada masing-masing level status mahasiswa aktif, mahasiswa lulus pada masing-masing level mulai TS-6 sampai dengan TS. Berikutnya Bapak Ibu sekalian. Nah, oke. Ini yang dipantau di tahap 1 ya. Saya ulangi. Kopnya tadi subbabnya adalah pantauan tahap 1. Ini kita tidak usah membuat laporan ini. Ini cukup dari laporan PD Dikti. Saya ulangi, apa yang tadi kita jelaskan, itu prodi tidak usah membuat borang, tidak usah menulis borang. Cukup laporan itu, isian itu dilaporkan lewat PD Dikti. Karena masih pantauan tahap 1. Kalau ini semua lulus, ya, kalau semua ini memenuhi syarat, jadi mulai dari ini tadi, identitas dan legalitas prodi 1, 2, data mahasiswa, 3, data dosen, ya, 4, data capaian pembelajaran, 5, efektivitas dan produktivitas pendidikan. 5 item inilah yang akan dipantau di PD Dikti. Nah, kesimpulannya begitu, kesimpulannya. Kalau 5 item ini sudah fit, memenuhi syarat, ya, memenuhi syarat, maka otomatis perpanjangan status akreditasi akan dikeluarkan oleh Ban PT. Dan tidak perlu ada surat cinta dari Ban PT. Itu ya.
Ini bisa dipahami dulu ini. Oke, Prof. Baik. Nah, sekarang kalau ada dari 5 item ini belum memenuhi syarat, belum fix, masih meragukan Ban PT, ada angka yang tidak konsisten, gitu ya, tidak konsisten baik angka mahasiswa, angka lulusan, angka efektivitas, angka dosen. Tadi ada yang masih meragukan, maka lanjut ke pemantauan tahap 2. Nah, kita masuk di sini. Oke, yang tadi banyak disampaikan oleh kawan-kawan. Tadi Pak Zen di Ternate. Halo Pak Zen. Mudah-mudahan masih ikut Pak Zen. Atau kawan tadi di mana tadi? Di Jambi. Kawan di Jambi, kawan di Langsa. Nah, itu kayaknya juga banyak di Padang juga ada yang mendapat surat cinta dari Ban PT. Nah, berarti Bapak Ibu harus melakukan ini. Ada 2 dokumen ini. Kalau ini membuat dokumen dan disubmit lewat Sabto masing-masing. Apa yang harus dibuat? 2 dokumen itu adalah yang pertama data kinerja. Bedanya apa? Kalau data kinerja itu isinya angka-angka, ya, kuantitatif. Anggaplah ini LKPS. Kalau Borang itu ini membuat LKPS. Borang 9 kriteria itu LKPS, disebut data kinerja. Untuk PEPA, untuk konteks PEPA disebut dengan data kinerja. Kemudian yang kedua nanti disebut dengan LEK. Dokumen yang kedua disebut dengan LEK. Coba saya carikan dulu. Sabar ya. Nah, ini data yang dokumen kedua. Nah, ini Bapak Ibu. Itu pada halaman berapa ini? Halaman 39. Bisa dicatat ya nanti ya. 39. LKPS sama ini LED yang ini. Kalau DK tadi coba ini halaman 39 diingatkan dibantu mengingatkan ya. Halaman 39 itu LEK, laporan evaluasi kinerja. Kalau DK nah ini. Kalau DK di halaman berapa ini? 19. Ya, jadi gitu. DK ada di halaman 19, kalau LEK halaman 39. Baik. Apa yang harus ada di DK? Yang harus ada di DK ini kalau kita cermati, itu persis seperti kita membuat Borang 9 kriteria. Nah, gitu ya. Kayak kita ngisi LKPS 9 kriteria itu. Dan LEK sama dengan LED. LED-nya 9 kriteria. Coba kita lihat. Nomor 1, tata pamong, tata kelola kerjasama. Kan sama kan dengan data di Borang LKPS? Nah, ini sama di Sika. Sudah, kalau kita pernah belajar LKPS ya sudah, ya itu masuk di sini. Jadi kerjasama, lalu berikutnya itu masih kerjasama ini mahasiswa, ya, nomor 2 mahasiswa program studi, ini form ini mahasiswa baru, ya mahasiswa baru. Jumlah mahasiswa aktif dan jumlah lulusan di program studi dalam 3 tahun terakhir
dengan format tabel sebagai berikut. Jumlah maba berapa, jumlah mahasiswa aktif berapa, jumlah lulusan berapa. Mahasiswa asing juga begitu. Dalam 3 tahun terakhir, baik yang full time maupun yang part time, semester ganjil dan genap. Lalu yang ketiga, sumber daya, data dosen tetap. Ini. Tuliskan data dosen tetap perguruan tinggi yang ditugaskan untuk mengampu mata kuliah. Bentar, saya jelaskan. Untuk mengampu mata kuliah di program studi pada saat TS dengan format sebagai berikut. Data diambil dari tabel 3 dosen tetap pada pemantauan tahap 1. Nah, artinya apa? Kita harus konsisten dengan apa yang ada di PDDikti, karena ini mengambilnya sama dengan di form tahap 1 yang ada di PDDikti. Sehingga nama-nama dosen yang ada di sini juga harus sama dengan yang kita laporkan dengan nama dosen di PDDikti. Ini persoalannya di situ. Jadi jangan memasukkan isian yang tidak sesuai dengan format yang ada di PDDikti. Itu rumusnya. Kemudian setelah dosen tetap, berikutnya dosen pembimbing utama tugas akhir. 31, 3A1, 3A2, dosen pembimbing skripsi, ya, dosen pembimbing skripsi. Disinilah nanti akan dilihat, akan tampak siapa dosen tetap yang tidak ada transaksi akademiknya. Nah, akan kelihatan itu. Jangan sampai ada dosen tetap katanya ditugaskan di prodi, tapi tidak ada data transaksi akademiknya. Nah, itu akan kelihatan tidak konsisten itu. Berarti bukan dosen tetap yang ditugaskan. Nah, sekarang EWMP mengajarnya sekarang. Kalau tadi dilihat dari membimbing skripsi, sekarang dilihat dari sisi mengajar mata kuliah. Nah, nama dosen tetap siapa? Dalam hal pendidikan dan pembelajaran di prodi ini mengajar apa? Ya. Nah, mengajar apa? Penelitiannya apa? PKN-nya apa? Tugas tambahannya apa? Jumlah SKS-nya berapa? Rata-rata per semester dosen itu diberi beban berapa SKS? Ini kita tahu bahwa berarti kita akan dibidik dari berbagai sisi. Dari sisi membimbing skripsi, dari sisi mengajar mata kuliah, dari sisi penelitian, dari sisi pengabdian masyarakat, dari sisi tugas tambahan di prodi itu. Sehingga kalau tidak ada transaksi akademik, akan kelihatan itu bukan dosen tetap yang ditugaskan di prodi. Demikian halnya juga dengan dosen tidak tetap. Harus masuk juga termonitor, terpantau di sini. Allah ya. Berikutnya kinerja dosen. Tuliskan jumlah judul penelitian yang dilaksanakan oleh DTPS. Nah, kalau ini DTPS ini Bapak Ibu, kita mulai masuk pada DTPS. Kalau istilah DTPS, jangan sampai kita masih bias dengan DTPT. Kalau DTPS diambil dari DT tadi itu, diambil dari DT di sini, ya, ini, nah ini diambil dari data nama di sini, yang nanti dilihat keahlian yang diajarkan dosen, dia mengajar apa, lalu kompetensi prodi ini apa. Kalau dosen bahasa Arab, dia dosen keahliannya mengajar bahasa Arab, mengajar di jurusan sastra Arab atau jurusan pendidikan bahasa Arab, maka dia masuk dalam pengertian DTPS.
dituliskan lagi nanti di sini. Nah, nama DTPS. Kalau dosen misalnya dosen filsafat umum mengajar di prodi pendidikan bahasa Arab, maka jangan dituliskan di sini. Karena keahlian utama prodi pendidikan bahasa Arab adalah menjadi calon-calon guru bahasa Arab. Jadi dia tidak termasuk DTPS. Kalau ada dosen mata kuliah statistik, ya, kemudian mengajar di matematik, prodi matematik murni misalnya, matematik murni atau pendidikan matematika, maka dosen itu masuk kategori DTPS. Tapi kalau dosen statistik mengajar di prodi sastra Inggris, tentu dia bukan DTPS. Ya, saya kira itu harus sudah tuntas lah pemahaman kita tentang DT dan DTPS itu harus sudah tuntas. Jangan sampai lagi ada yang masih bertanya atau belum jelas tentang pengertian DT dan DTPS. Meskipun dia home base-nya tidak di prodi itu, gitu loh ya. Meskipun dosen matematik itu dia di prodi matematika sana, Fakultas Saintek. Tapi ketika dia mengajar statistik di prodi pendidikan bahasa Arab, maka masuk DT saja tadi, dosen tetap. Masuk di sini. Meskipun dosen itu mengajar di fakultas lain atau prodi lain. Yang penting dia dosen tetap di IAIN atau di UIN atau di STAIN di mana Bapak Ibu berada. Asal dia masih dosen kampus itu, ya, dia dosen tetap kampus itu, baik dosen tetap PNS maupun dosen tetap BLU. Nah, itu ya. Kan ada dosen tetap BLU non PNS, ada itu. Nah, dia masuk kategori dosen tetap. Tergantung sekarang apakah ia masuk DTPS atau tidak. Oke, saya kira sudah sangat jelas uraian saya.